Assalamualaikum Pak Ajengan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, saya seorang akhwat di Karawang. Beberapa bulan ini suami saya menghilang tanpa alasan. Kemudian saya sudah hubungi ke keluarganya juga tidak tahu. Sudah dicari informasi kemana-mana tidak tahu. Nah, apa sikap saya yang harus saya lakukan ketika suami meninggalkan tanpa ada alasan? Ya, terima kasih. Siapa tadi di Karawang ya? Ahwat ya. Ahwat itu bukan nama ya, sebenarnya mungkin ya perempuan lah ya. Ya, ahwat di Karawang. Suami tiba-tiba meninggalkan ya, tanpa ada pamit, tanpa ada alasan dan lain-lain. Nah, yang pertama saya sampaikan, suami ini ya tentu zolim ya kalau ternyata meninggalkan tanpa alasan ya, kecuali beda lagi kalau dia diculik orang dan lain-lain, kan itu hal berbeda. Tapi kalau ternyata dia misalnya ada berantem terus meninggalkan aja tanpa alasan, tanpa ada kabar, tanpa menafkahi dan lain-lain, ya zolim jelas ya, zolim kepada istri atau anak kalau udah punya anak gitu ya. Yang nomor kedua, itu satu zolim ya. Yang nomor kedua, apa yang harus dilakukan oleh ahwat di Karawang ini? Yang pertama tentu tunggu dulu ya, dengan sabar ya, ya ala kadarnya lah ya, sekitar mungkin kalau di Sayyidina Umar menyebut 4 bulan gitu ya. Ada juga ada yang sampai 1 tahun gitu ya. Pendapat para ulama berbeda-beda ya, seperti itu. Jadi tunggu dulu aja gitu ya. Tetapi sudah berbulan-bulan ya, sudah bertahun-tahun gitu, bahkan sudah melewati lagunya Bang Thoyib gitu ya. Kan Bang Thoyib pulangnya mungkin setahun sekali ya. Ini mah misalnya udah lewat tuh, udah lewat dari Bang Thoyib, udah keterlaluan lebih-lebih dari Bang Thoyib ya. Nah, ini ada beberapa yang harus dilakukan oleh akhwat di Karawang. Yang pertama, kalau tidak ridho, kan kita harus melanjutkan hidup. Misalnya akhwat di Karawang ya misal baru usia 20 tahun, 25 gitu ya. Kita harus melanjutkan hidup. Masa iya sih digantung ketidakjelasan? Ya datang ke KUA gitu ya, datang ke KUA, walaupun sebenarnya sebelumnya harus ada dulu secara kekeluargaan, datang ke keluarganya ya, ke ibu mertua, ke bapak mertua, ada apa nih dengan suami saya teh, dengan anak ibu, dengan anak bapak teh, kenapa tiba-tiba menghilang tanpa ada jejak, tanpa ada bahasa, tanpa ada segala macam, termasuk apalagi nafkah. Nah, kalau sudah kekeluargaan dilewati tidak ada kejelasan, ibu berhak datang ke KUA ya. Udah 1 tahun tetap aja nggak datang ke KUA. Untuk apa ke KUA? Nanti ya karena kita dinikahkan oleh KUA ya, mudah-mudahan nikahnya legal gitu ya. Itu nanti biasanya ada draft taklik talak. Di taklik talak tuh kan biasanya ada ungkapan gitu. Jika saya tidak menafkahi istri saya selama bla 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 ya, nafkah lahir maupun batin, dan istri saya tidak suka dan melaporkan ke kantor urusan agama, dan kantor urusan agama memutuskan ya cerai, maka saya gitu ya, gitu. Maka jatuhlah talak. Itu bisa jadi dari KUA dijatuhkan talak untuk ibu melanjutkan hidup kembali gitu ya, wajar, tanpa digantung gitu ya, tanpa digantung seperti itu. Nah, kalau sudah oleh KUA diputuskan ketuk palu cerai, silahkan lanjutkan hidup gitu ya, bisa nyari suami lagi, bisa beraktivitas dan lain-lain tanpa harus ada terikat dengan ketidakpastian begitu. Nah, itu saya kira 3 hal ini harus dijalani, yaitu 1, kekeluarganya dulu uruskan. Kalau keluarganya tidak ada titik terang, datang ke KUA. Sesudah datang ke KUA diputuskan cerai, baru melanjutkan hidup, silahkan gitu ya. Berarti sudah tidak ada ikatan dengan laki-laki yang tidak punya komitmen begitu. Itu barangkali mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.